What's good internet? Balik lagi sama gua Berti. Hari ini gue ditemanin sama istri gue tercinta Bu Burindes. Dan di video kali ini kami akan membahas pengalaman kami berdua terpapar virus corona. Kenapa bikin video ini? Karena kami pengen share aja pengalaman kami buat teman-teman yang belum terpapar dan mungkin di lingkungannya belum ada yang terpapar juga dan masih parno-parno aja, ada gambaran kalau misalnya sampai nanti terkena gitu loh. Karena kita di endorse dan bayarannya lumayan. Di endorse keluarga. Sekeluarga udah di endorse ya. Emang salah satu SOW-nya ini adalah bikin video ini. Oh, jadi harus gitu ya. Oke, jadi banyak yang nanya. Pertama itu pertanyaannya adalah kenanya dari mana? Nah, untuk di keluarga ini, gue yang pertama kena. Jadi kenanya itu karena gue lagi ada kerjaan tanggal 21 Juni. Jadi gue ada kerjaan yang back to back memang. Dan kami ini sekeluarga memang diusahakan seminimal mungkin seminggu sekali antigen. Karena memang banyak kepentingan yang harus keluar rumah. Nah, jadinya waktu itu selesai syuting yang pertama, mau syuting yang kedua diwajibkan lagi memang untuk antigen. Antigen lah tanggal 21 dan negatif hasilnya. Nah, jadi kerjaannya itu 2 hari. Gue ngerjain behind the scene syuting sebuah iklan. Setelah selesai, hari pertama, hari keduanya itu gue ada feeling kok gak enak ya feeling gue ya. Jadi akhirnya gue putuskan untuk telepon ke rumah untuk ngungsiin anak gue sama ART untuk ngungsi ke rumah bokap, ke rumah orang tua gue. Udahlah selesai syuting hari itu, malamnya gue pulang langsung gak enak badan. Bukan yang sakit kepala terus pelan-pelan tambah sakit, enggak, bener-bener yang tiba-tiba langsung sakit kepala banget, langsung meriang banget, langsung panas badan. Akhirnya besok paginya tes antigen dan garis 2 positif. Sempet deg-degan juga soalnya malam itu gue sama istri masih tidur seranjang. Tapi alhamdulillah istri waktu itu masih negatif. Jadi diputuskan hari itu juga gue langsung isoman. Iya, langsung pisah Singkat kamar. cerita isoman lah 10 hari dan negatif. Yang bikin sebelnya adalah gue udah capek-capek nih ngungsiin anak gue ke rumah orang tua gue dan negatif semuanya di sana alhamdulillah. Tapi ternyata ini masih dugaan ya karena kita nggak bisa tahu pasti ini virus datang dari mana karena udah banyak banget yang kena. Cuma waktu itu di rumah orang tua gue itu supir bokap positif dan dari situ kenanya. Iya, jadi pas H+10 kamu, Relo positif. Akhirnya mengulang lagi lah. Akhirnya ngulang lagi. Gue lulus, anak gue masuk sekolah. Masuk sekolah dengan tanpa gejala kecurigaan. Oh, Nah, dia ada gejala. Cuman pas hari itu tuh sebenarnya gue pengen jemput si Relo untuk pulang ke rumah. Nah, kebetulan malam itu dikasih tahu Relo itu demam katanya. Ya curiga dong. Akhirnya kita sebelum pulang kita swab dulu. Ternyata pas aku swab antigen dia positif. Di situ padahal posisinya tuh aku masih pakai masker loh, full. Cuman yang namanya anak udah lama nggak ketemu dia nyium-nyium gitu-gitu. Nah tapi kan di situ kan belum tahu kan tertular atau enggak. Oh, by the way ini posisinya udah seminggu lebih nggak ketemu ya? Iya, udah 10 hari nggak ketemu. Jadi pas dia isoman pun aku juga nggak ketemu. Iya. Karena aku juga lagi nunggu-nunggu nih 5 hari dari ini aku ada gejala lagi apa enggak, kayak gitu. Nah, abis itu ternyata pas di swab positif, ternyata Bu Yati juga positif juga. ART, asisten rumah tangga asisten kami kita positif. juga positif juga. Alhasil udahlah dibawa pulang ke rumah si Rilo. Ya karena ya udah kita aja semuanya. Nah, Tapi di situ aku posisi masih negatif. Iya, dia masih negatif. Dan di situ posisinya gue sudah negatif. Jadi gue pikir, ya udahlah dibawa aja ke rumah semua. Jadi yang isoman di rumah cuma tinggal istri yang masih negatif. Iya. Karena kan gue baru lulus kan negatif. Itu imunnya masih kuat ya, harusnya ya. Ini sih kata dokter. Cuman ya kalian kalau mau ngambil keputusan seperti ini ya konsultasi lagi ke dokter masing-masing ya. Ini cuma pengalaman kita, tapi di rumah tetap prokes, di rumah tetap pakai masker. Jadi gue mikirnya waktu itu ya udahlah karena gue juga sudah negatif, kita isoman aja di rumah. Jadi tinggal istri yang karantina di kamar. Nah, kemudian itu kan kontak terakhir sekitar hari Sabtu. Ketemu tuh masih pakai asmat lah, pakai APD gitu-gitu. Nah, tiba-tiba di hari Rabunya kalau nggak salah ya, 4 hari kemudian badan aku tuh nggak enak banget. Yang malam abis mandi abis keramas tiba-tiba tenggorokan sakit banget, terus udah gitu hidung langsung kesumbat. Sampai sekarang ini sebenarnya aku baru hari ke-9 makanya suaranya masih kayak gini, batuk-batuk, demam, meriang. Sakit-sakit badan, padahal paginya antigen masih negatif, malamnya langsung sakit, paginya langsung wah fix nih, udah nih kayak udah dapet serangan gini, udah pasti nih kayaknya positif. Bener, ternyata pas dicek pagi ya positif. Jadi itulah bagaimana terpaparnya. Kemudian pertanyaan yang banyak ditanyain juga, rasanya kayak apa sih Ngap gitu kan? Rasanya seperti apa? Yang gue alamin mirip-mirip, beda-beda, semua orang beda-beda. Dan alhamdulillah gue sama istri itu di endorse-nya yang gejala ringan. Aku sih ngerasa itu
nggak tahu ya itu Itu gejala tapi- ringan tapi rasanya nggak enak sih. Iya, dikategorikannya itu masih gejala ringan karena kan nggak sampai perlu dirawat kan. Dan vitamin. ini situasinya kamu belum vaksin ya? Ya, gue belum vaksin, jadi vaksinnya alami. Tapi rajin olahraga. Rajin olahraga, rajin yang kamu jemuran, rayain, vitamin komplit. yang kamu rasain? Gue ngerasainnya itu mirip banget sama demam berdarah karena gue udah pernah kena demam berdarah juga itu tahun 2019. Jadi gue masih inget banget rasanya kayak gimana. Itu bener-bener gak enak banget. Sakit kepalanya tuh bener-bener yang lu sampai nggak bisa mikir. Iya. Saking sakitnya lu cuman bisa mikirin sakit kepala lu doang. Pusing banget mata kayak mau meledak. Terus demam, panas banget, meriang dan sakit badan. Sakit badannya tuh satu badan. Sendi-sendi ya? Sendi-sendi, kulit juga. Wah, kulit tuh pegang tuh nggak dari enak. dalam itu ada Ya, dari- kayak mau meledak gitu nggak Iya sih sakit. badan? Jadi kalau tidur kan kena kasur tuh sakit. Jadi kalau misalnya udah tidur udah nggak mau ganti-ganti posisi. Karena kalau gue pindah posisi kulit lain gue kena gue sakit lagi ngulang. Itu kayak sakit yang nggak pernah kita alamin nggak sih? Aneh banget sakitnya, aneh banget. Tapi gue di awal nggak ada anosmia atau mungkin nggak 100% ya, nggak gue sadarin. Soalnya masih bisa ngerasain makanan normal, penciuman masih oke. 4 hari pertama itu sakit kepala, meriang, sakit kulit yang tadi gue sebutin. Kemudian hari kelimanya udah membaik, cuman tinggal lemesnya doang, sakit kepalanya udah nggak terlalu parah. Hari ke-7 baru tiba-tiba penciuman gue hilang. Penciuman gue hilang. Malah hari ke-7 kamu penciuman Hari ke-7 baru, hari ke-6, hari ke-7 lah penciuman hilang. Perasa hilang tapi hanya sebagian. Makan masih enak, makan masih enjoy walaupun rasanya nggak full. Kemudian mata juga, mata merah. Itu tiba-tiba banget hari ke-6 atau ke-7 tuh mata tiba-tiba merah. Tapi it's not a big deal. Kemudian baru merasa somewhat normal itu hari ke-10. 10 ya? Yang dimana hari ke-9-nya antigen udah negatif. Dan akhirnya hari ke-10, 11 PCR, besoknya udah negatif. Alhamdulillah lumayan cepet sih dikasihnya 12 hari udah negatif. Kalau kamu apa yang kamu rasain? Kalau aku tuh sebenarnya udah vaksin, tapi aku belum 2 minggu vaksin. Jadi Baru baru dosis vaksin 1 ya? pertama gitu kan. Jadi sebenarnya ya sama aja bohong lah, belum ada antibodinya banget gitu. Baru kita nggak tahu 10%. juga, Gak ada, Bu. Tapi ada Sinovac cuma minimal 10% doang. ya oke lah yang, Iya. yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, kemudian yang aku rasain itu, aku jatuhnya di sini yang paling parah sekeluarga sih kayaknya ya. Padahal pas PCR tuh CT-nya tuh lumayan tinggi, 29 gitu betul, kan. betul, Cuman betul, yang aku rasain itu, mungkin aku stres karena udah 11 hari udah stres kali ya. Ini kok nggak selesai-selesai terus tiba-tiba malah aku yang kena gitu. Banyak pikiran. Dan udah Karena capek dia orangnya, juga. dia orangnya lumayan overthinker. Dan istri gua. udah kayak 11 hari tuh nggak olahraga juga, nggak Betul, itu jemuran parah juga. Karena kita kan emang lagi isoman juga Jadi kan. kita bener-bener gak kemana-mana. Jalan-jalan tuh cuman bener-bener kalau udah bosen banget itu tuh cuman ke mobil, udah jalan-jalan di dalam mobil aja. Terus yang aku rasain tuh full banget. Awalnya tuh ya langsung itu sakit tenggorokan, di sini ada bengkaknya juga. Terus udah gitu bibir pecah-pecah, flu, batuk, ada sedikit sesak nafasnya doang walaupun saturasinya masih bagus. Terus meriang, palanya tuh pusing. Itu pusing sampai hari, pokoknya aku tuh sampai hari ke-7 tuh udah kayak zombie deh di rumah. Pusing banget, terus meriang, demam, badan tuh kayak mau meledak gitu, sakit-sakit semuanya, sendi-sendinya, dan dari dalam tuh panas banget, kayak orang panas dalam gitu. Pokoknya panas dalam itu kayak pengen meledak deh badannya. 7 hari itu bener-bener lemes, gak bisa berdiri lama, maunya tuh tiduran terus, kayak siang tuh nggak mungkin nggak tidur siang, jadi udah lemes banget. Aku tuh sama suami aku tuh kayak sering minta pijetin kepalanya, karena entah kenapa kalau pusing kan kadang kiri kanan ya. Ini tuh di sini pusing ya. Wah, dipijit tuh membantu banget deh. Itu 7 hari awal itu yang kacau banget. Ini suaraku sebenarnya belum balik nih, aku hari ke-9 sekarang. Ini masih anosmia aku muncul di hari kedua sampai sekarang. Nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain makanan. Jadi badannya tuh udah kayak zombie gitu loh. Kayak vampir. Betul. Lu makan nggak ada rasanya, cuma ngerasain tekstur doang. Itu aneh banget. Bisa ngegadoin bawang tuh ya. Iya, bisa makan bawang putih kan Bawang ini putih banget mentah. kan. Pokoknya tersiksa banget dan kayak ngerasa memang ini sebenarnya penyakit yang lu tuh mesti dirawat di rumah sakit gitu. Tapi lu nggak bisa karena rumah sakitnya penuh dan masih banyak yang lebih parah dari lu gitu. Dan stres juga karena serba salah, mau di sana isoman ngeri ngelihat yang Iya. gejala berat dan mau dijenguk juga susah kan, Dan mau diurusin juga sebenarnya susah. blessing in disguise-nya adalah karena yang lainnya si Raylo kena juga, kamu kena juga, jadi sakitnya nggak sendirian. Iya. Maksudnya masih ada yang kayak pas lagi sakit-sakit itu Iya, masih ada yang betul. mijetin. Betul. Masih ada yang mesti bisa pelukan gitu. Bayangin kalau lu lagi kena sendirian gitu, isoman di kamar Iya. dengan keadaan kayak gitu, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di rumah sakit ya Iya, kan? karena ya bukannya gua nyumpain atau apa ya,
gue ngelihat beberapa kolega juga, ada temen, ada kolega, awalnya nggak kenapa-napa, maksudnya gejala ringan biasa, tapi mungkin karena stres, banyak pikiran, tahu-tahu dirawat, gue masih nyemangatin di sosial media, tapi tahu-tahu berapa lama udah meninggal. Ini penyakit tuh nggak bisa disepelein banget, kenapa? Karena nggak ketebak. Dan makin lama makin parah gitu, bukan makin lama makin benar. Jadi itulah kadang kita udah ngelewatin 5 hari awalnya nih, nah kita mesti hati-hati nih, tiba-tiba hari ke-6 apa entah ada darah kita pembekuan darah gitu kan, itu sih, atau parah banget. saturasi happy hipoksia gitu, jadi banyak surprise banget gitu loh. Ya gitulah, itu kalau dari kami berdua. Kalau untuk anak kami berdua itu umurnya hampir 3 tahun dan dia gejalanya panas. Hari pertama demam, pilek, panas badannya sampai 38 sekian, batuk pilek sampai 2 hari ya. Iya, 2 hari aja sih. Sama ruam sih dia. Tapi habis itu udah lincah. Dan sebenarnya waktu demam pun masih lincah. Iya, nggak separah waktu kena DBD. Nggak separah waktu kena DBD. Jadi anak kami juga sempat kena DBD, tapi waktu kena DBD udah bener-bener kalah, udah bener-bener. 40 karena ada kecenderungan panas tinggi dari bapaknya. Bapak gue juga dulu soalnya waktu masih kecil sering ngelawan demam. Virusnya terlalu hot. Terlalu hot ngelawan virusnya. Gue juga dulu kalau demam tuh bisa sampai 40 sekian sampai kejang-kejang. Itu yang gue khawatirkan, tapi untungnya cuma 2 hari. Abis itu udah nggak ada sampai sekarang. Lincah aja terus, dan makannya juga jadi banyak karena vitaminnya juga dia jadi banyak sekarang, penambah nafsu makan, vitamin D apa semuanya lengkap deh pokoknya. Anak aman lah ya. Anak aman. Kemudian ART, ajaib nih. Bu Yati nih emang orang paling ajaib. Jadi emang orangnya kuat nih. Waktu bareng di antigen positif yang sama Railo itu, kan 2-3 hari kemudian PCR dong, karena positif antigennya kita harus PCR. Negatif cuy. Negatif, padahal sebelum kena yang 2 hari itu, 2 hari kemudiannya juga antigen negatif. Negatif juga. Jadi dia kena cuman mungkin 4 hari doang. Nggak tahu kok bisa. Nah itu juga, ada juga yang kayak si Bu Yati ini, tapi memang dia lifestyle-nya aktif. Ya kan, alhamdulillah memang, juga orang tua juga. Nah orang tua ini yang gue makanya pengen sharing tentang vaksin juga nih sedikit. Gue nggak bisa jelasin secara in-depth ya, karena gue bukan dokter, jadi gue nggak mau salah ngomong, tapi yang dari gue lihat ya, kayak misalnya bokap gue itu waktu si anak gue Railo lagi karantina di sana, itu tidurnya sama bokap, jalan bareng sama bokap kemana-mana naik mobil, pokoknya sama bokap terus deh. Dan alhamdulillah udah vaksin 2 dosis bokap. Jadi waktu si anak gue ini ketahuan positif, kan semuanya PCR tuh, bokap negatif. Kemudian nyokap juga alhamdulillah udah vaksin 2 kali dan ada gula darah tinggi. Itu juga yang gue khawatirkan sebenarnya. Tapi ternyata alhamdulillah banget dikasih gejalanya ringan. Kalau adek gue di rumah itu juga dia PCR positif tapi dia OTG dan dia udah vaksin juga. Jadi di rumah gue tuh hampir semuanya udah vaksin. Bu Yati juga, ART kami itu yang 4 hari sembuh itu udah vaksin juga walaupun baru 1 dosis. Jadi ini kan berarti datanya udah dari 4 orang kan, 5 sama kamu kan juga gejala ringan kan. Ini dari 5 orang nih yang udah vaksin, terpapar COVID, 1 negatif, 1 OTG, 3 gejala ringan. Jadi sangat banget gue anjurin teman-teman buat vaksin. Gue juga pengen banget vaksin nih katanya, tapi baru boleh 3 bulan lagi gue bakal langsung banget vaksin karena it fucking works. Kita udah share bagaimana terpaparnya, seperti apa sakitnya, dan terus pesan-pesannya sekarang. Pesan-pesannya ya? Iya, tadi kan kamu bilang katanya pokoknya vaksin. Vaksin juga pokoknya harus ajak semua anggota keluarga juga. Jadi pembantu kamu, mbak kamu, supir kamu, semua saudara yang ada satu rumah. Terus pokoknya jangan sampai lengah karena satu lengah udah ambiar semuanya. Parah men. Itu termasuk sama mbak di rumah, terus sama pokoknya siapapun deh, pokoknya satu circle yang kamu bareng-bareng terus itu tuh yang harus kamu jagain gitu. Makanya kamu harus ngingetin suami atau apa kalau yang That's right, bro. ada yang nggak ngikutin prokes gitu, ada yang kendor. Karena Udah gelombang 2 ini lebih parah lagi. Pas dia kena itu kayak ada kali lebih dari 10 orang teman-teman aku juga kena gitu. Jadi kenanya tuh bener-bener di gelombang yang sama, tiba-tiba langsung wave gitu loh. Nggak ada kayak tiba-tiba gimana gitu kan, ngelihat yang ini kena enggak. Jadi bener-bener langsung gitu kan. Semua kena. Mungkin karena banyak yang kena dan banyak yang sembuh. Teman-teman yang ngelihat dari jauh, mungkin yang daerahnya belum separah itu COVID-nya. Di Jakarta nih parah banget bro. Lu nggak bisa nyepelin kayak, oh banyak tuh yang sembuh. Itu beruntung banyak. Bro namanya. Karena kasusnya banyak. Karena kasusnya banyak. Banyak juga yang meninggal bro. Gini deh, lu mempertaruhkan nyawa lu, ada kemungkinan meninggal 3%. Dan kemungkinan sakit yang dimana sakitnya ini, walaupun lu selamat, mahal banget kalau lu nggak dapat bantuan ya. Dan gua ragu bakal dapat bantuan kalau di sekarang ini ya, karena rumah sakit udah chaos, udah kepenuhan, terus mahal di waktu juga. Dan ada juga yang banyak yang nanya soal obatnya apa aja yang selama COVID ini.
kami nggak mau disclose obatnya apa aja karena kami berdua ngerasa kami bukan dokter ya. Jadi jangan tanya influencer siapapun, kagak ada urusan. Obat. Tanya sama dokter kalau obat. Yang bisa kami share paling vitamin aja. Nomor 1 paling penting tuh vitamin D. Kemudian K2, zinc, sama magnesium mungkin. Tapi kalau misalnya Vitamin budget C. mepet, yang paling penting vitamin D. D sama C. Tadi sampai mana? Jadi prokes, terus 4 vitamin. Sebenarnya jagain circle kalian aja sih. Ya. Jadi Saling ngobrol sih itu penting banget. Kalau tahu ada teman kalian yang positif, kalau kalian lagi kesulitan juga nggak bisa bantu, nggak bisa kirim makanan atau apa, ya minimal ajak ngobrol, temenin aja gitu karena mereka lagi banyak pikiran. Dan gue beruntung lingkungan gue suportif. Tapi gue nggak tahu, banyak soalnya juga kasus yang memang lingkungannya mengkucilkan. Bahkan kemarin kita juga sempat lihat tuh yang sempat viral kayak di zolimi gitu lah ya. iya nggak boleh keluar, nggak boleh Segala keluar macem, kayak gitu. keluar nggak boleh tapi dibantuin kagak, kan Iya. kurang ajar. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nambahin pikiran juga kan. Terus orang yang lain nggak pakai masker. Iya, itu aja sih yang kami mau share. Jangan berjudi, jangan ambil resiko yang nggak perlu karena ada kemungkinan meninggal dan yang udah banyak yang meninggal. Dan kalaupun kalian dikasih selamat, itu nggak enak banget, beneran deh nggak enak banget gitu. Dan orang bakal, oke, penyakitnya kalau dari kasus gue 10 hari udah negatif. Cuman ada nggak yang mau ketemu lu untuk kayak meeting, untuk kerjaan apa segala macem, lu bener-bener baru sembuh? Enggak kan, pasti nunggu 10 hari lagi. Jadi ujung-ujungnya kalau lu udah terpapar, itu fix 1 bulan lu nggak bisa kerja. Iya. Berarti lu nggak ada pemasukan kan selama 1 bulan itu. Atau PCR ya, PCR. Dan PCR-nya juga udah terus mahal. PCR 2 kali udah 2 juta. Belum antigennya, belum yang lain-lainnya. Ada lagi? Udah sih itu aja. Pokoknya harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan badan dan kesehatan. pikiran. Olahraga, vitamin D, sinar matahari, Imun. tidur cukup. Dah. Udah itu aja sih, Itu aja udah sih. panjang Udah terlalu banget. panjang. Sharing juga pengalaman teman-teman di kolom komen di bawah. Udah pernah kena atau belum? Dan kalau misalnya belum, apa yang sudah kalian lakukan untuk mencegah itu supaya kita berbagi aja. Gue pengen lihat itu di kolom komen. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang kena, teman-teman sehat semua. Oke? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Peace.